Hai cute moms, ketemu lagi. Hari ini pertemuan yang keempat. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti semua sehat. Saya juga harus sehat. Hari ini pertemuan keempat saya ingin membicarakannya agak panjang. Karena saya tahu di pertemuan kedua dan ketiga saya buat pendek-pendek karena supaya kalian cukup lebih mengerti. Ya, di pertemuan keempat saya akan lebih panjang, mungkin sekitar hampir 20 menit ya. Jadi di tanggal 16 Januari kita mulai awal 2015 saya didiagnosa ESUR, dugaan dari Dr. Andrian Koh. Mata saya kanan sudah buta dan mata kiri saya hanya sedikit yang saya lihat. Dr. Andrian Koh di hari yang sama setelah dia cek dan scan mata saya, dia mengambil darah saya untuk dikirim ke Amerika. Tepatnya tolong dibacain. Ocular Immunology Laboratory, Oregon Health and Science University di Portland, Oregon, USA. Iya, jadi di salah satu institut untuk mengecek imunologi saya, imun saya di Oregon, Portland, USA. Ya, hasilnya itu di tanggal 2 Februari. Dan di hasil di situ dinyatakan bahwa ada 7 imun saya. Mungkin Intan bisa bantu untuk bacain saya. Nanti Dani akan juga membuka slide tersebut. Di sini ada positif for multiple anti-retinal auto-antibodies again, 20 strip KDA, terus 24 strip KDA dalam kurung HSP 27, Oke. 30 strip KDA dalam kurung carbonic anhydrase 2, 32 strip KDA, 38 strip KDA, 46 strip KDA dalam kurung enolase, and 60 strip KDA protein. Oke, terima kasih Intan. Ya, setelah dicek, tapi sebelumnya Dr. Andrian Koh di tanggal 16 Januari setelah dia cek mata saya, dia memberikan obat steroid yang harus saya minum sekitar 7 minggu. Ya, 7 minggu karena Dr. Andrian Koh ingin mengetahui apa yang terjadi di saya atau efek obat yang saya minum. Jadi sejenis steroid yang diminumkan ke saya disuruh oleh Dr. Andrian Koh. Ya. Hasil itu keluar di tanggal 2 Februari, keluarlah hasil itu. Dan Dr. Andrian Koh menyarankan saya untuk cek di Singapore National Eye Center untuk mengecek lagi yang seperti dilakukan di tahun 2014 yaitu VIP dan IRG. Tapi di Singapore National Eye Center. Di situ ada hasilnya, Dani akan display. Saya ketemu dokter India dan dokter India pun melihat saya, dia punya dugaan saya ada cancer katanya. Tapi saya merasa aneh lagi, kenapa disebut cancer gitu kan? Padahal saya tidak merasakan ada sesuatu cancernya di dalam kandungan saya. Jadi kandungan saya itulah yang menyebabkan ada timbulnya antibodi itu ya. Saya tidak percaya juga dan dokter Andrian Koh melihat bahwa hasil dari lab itu tidak menunjukkan sama sekali ke badan saya atau menyerang di badan saya, tapi fokus ke mata saya. Jadi mata kanan saya karena dilihat itu meradang, ya, sehingga dengan terpaksa di tanggal 17 Februari besok harinya itu Dr. Andrian Koh melakukan injeksi mata di sebelah kanan saya. Ya, karena mata kanan saya itu cukup ada inflammation di situ. Ya, yang dikhawatirkan Dr. Andrian Koh akan lebih parah di mata kanan saya. Kemudian setelah itu Ibu kirim email ke Ian Constable. Iya, kemudian ada salah satu teman dari Papa yang tinggal di Australia, tepatnya di Perth. Di Perth itu ada dokter yang cukup terkenal, yaitu Dr. Ian Constable.
Saya sebelum berangkat ke sana, karena dalam keadaan itu saya masih diinjeksi untuk ke sana. Jadi dokter Ian itu menyarankan untuk mengirim seluruh data yang diperiksa di Singapura maupun hasil dari darah dari Amerika. Meskipun dari Singapore National Eye Center minta tolong dikirim semua ke Dr. Ian Constable yang ada di Perth, Australia. Nah, pada saat itu setelah dipelajarin dengan Dr. Ian, saya terima surat by email oleh Dr. Ian. Mungkin Intan bisa bacain isi suratnya. Sudah di-display juga oleh Dani ya? Ya, oke, isi suratnya. I have reviewed the image and unfortunately we cannot help your friend. Ya, jadi dia menyatakan bahwa dia tidak bisa membantu saya setelah dia mempelajarin lihat hasil lab. Lanjut. Who has no electrical response from the central retina. Oke, jadi dia menyebutkan bahwa tidak ada elektrik sama sekali yang menghubungkan retina saya menuju ke mata saya di kornea. Jadi kalau Anda tahu bahwa kalau kita melihat mata betul itu ada mata besar yang kalian cukup lihat yaitu di kornea. Kemudian seperti kerucut kecil itu adalah retina. Ya, di situ ada 3 line. Jadi 3 line ini adalah menerima gambar ataupun warna yang dikirim dari mata kita menuju ke retina. Setelah itu retina kembali kirim lagi ke mata kita, sehingga ke mata saya, bukan kita, mata saya, sehingga supaya mata saya atau mata kalian tuh bisa ngelihat, oh ini bentuknya apa, ini warnanya apa, dari elektrik, dari kabel itu. Jadi 3 line itu kita sebut sebagai kabel, dan itu ada elektriknya. Kalau bagi yang bisa melihat, karena saya tidak bisa melihat, jadi Dr. Ian Constable bilang bahwa no electric between mata saya yang kornea dengan mata saya yang di retina. No electric. Jadi tidak ada sama sekali elektrik. Padahal kalau Anda lihat semuanya, mata saya dalam keadaan normal. Sering kejadian kalau saya ketemu sama orang melihat seakan-akan bahwa ibu ini mata sehat, tapi kenapa tidak melihat? Baru sadar kalau saya tidak fokus untuk melihat sesuatu. Itu yang kelihatan ganjil, keanehan dari saya itu kalau saya tidak fokus ke lihat mata atau lihat mata orang kalau lagi sedang bicara atau lihat barang mesti harus meraba dan lain-lain. Jadi dokter yang Constable bilang tidak ada elektrik di situ. Kemudian dan Neither surgery nor new medication would heal here. iya, jadi apapun yang dilakukan, operasi pun mau mau korneanya diambil atau retinanya diambil atau kabelnya yang lain itu dibetulin, itu dioperasi apapun tidak sama sekali membantu untuk mata saya. Dan dia juga bilang bahwa mau alat yang canggih pun, obat yang canggih pun, mau treatment yang canggih pun, sampai di tahun itu bilang tidak ada yang bisa membantu mata saya untuk pulih kembali. Menurut Dr. Ian Constable. Oke, ya di situ kedua kalinya saya harapan hilang. Karena saya pikir pada waktu yang pertama kali saya masih berharap untuk bisa saya sembuh. Ya, jadi saya berharapkan kalau mata kanan saya buta, mungkin saya bisa berharap di mata kiri saya, gitu kan? Karena Dr. Andrian Koch juga tidak menceritakan atau memberikan penjelasan ke saya bahwa mata saya akan membaik atau bisa melihat lagi atau lebih buruk. Jadi dia masih belum tahu cukup jelas pada saat itu di tahun 2015. Hanya injeksi itu untuk dilakukan untuk mengurangi radang di mata saya sebelah kanan. Oke, dari Australia. Setelah itu ibu
injection. mata kanan saya di bulan Februari. Setelah itu Ibu ke Camden di tanggal 27 April. Ya, di tanggal 27 April, karena saya di Februari itu diinjeksi, Dokter Andrianko tetap harus pengen mengecek setiap kunjungan. Dan biasanya Dokter Andrianko ketemu saya tiap 4 bulan sekali. Jadi 4 bulan sekali dia pengen tahu perkembangan mata saya itu bagaimana. Mata kanan bagaimana, mata kiri itu bagaimana. Jadi pada saat di tanggal 27 April saya ke Singapura lagi. Kemudian dia cek lagi mata saya. Ya, karena saya sudah minum obat yang 6-7 minggu itu, steroid itu. Jadi dia pengen tahu hasilnya. Tapi kenyataannya hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya Dokter Andrianko. Ya, setelah dari tanggal 27 April saya ketemu lagi di tanggal 30 Juni. Ya, 30 Juni ya. Oke, 30 Juni 2015 saya ketemu lagi dengan Dokter Andrianko untuk diambil darah lagi, dikirim ke Oregon, Portland, USA itu. Ya, untuk mengetahui bagaimana efek imun saya. Yang pertama kali waktu dites itu ada 7 imun. Jadi setelah diberi obat dengan steroid, bagaimana efeknya? Apakah masih 7 ataukah bagaimana? Jadi Dokter Andrianko ingin tahu. 30 Juni saya diambil darahnya, dikirim lagi ke Amerika. Hasilnya sekitar 20 Juli. Jadi saya kembali lagi ke Singapura. Hasil 20 Juli yaitu adalah cek kedua kalinya darah saya dikirim ke Amerika. Mungkin Intan bisa bantu saya? Di situ yang awalnya ditemukan 7, untuk yang kedua kali itu ditemukannya 9. Tapi dari yang awal ada yang hilang 3. Ada yang hilang 3 dan ada yang barunya 5. Awalnya 7 ini 3 ini tidur. Jadi 3 ini tidur, ya. Kalau 3 tidur berarti ada 4 yang masih aktif. Setuju ya? Dari 4 yang masih aktif ditambah 5 yang baru muncul. Jadi totalnya 9. Betul? Dari 9 itu ada 3 yang tidur. Betul? Berarti total sebenarnya setelah didiagnosa ada 12 imun saya di badan saya. Hanya yang 3 tidur. Yang 4 itu yang lama masih ada di tes yang pertama dengan di tes yang kedua. 5 dengan muncul yang baru. Ya, jadi di situ Dokter Andrianko merasa bahwa steroid tidak cocok untuk sayanya. Ya, karena bertambah timbul lebih banyaknya imun di badan saya. Kemudian di situ disebutkan imun yang ditemukan itu ada positif for multiple antiretinal autoantibodies against 20 strip KDA, 23 strip KDA dalam kurung HSP27, 30 strip KDA dalam kurung karbonik anhidrase 2, 36 strip KDA, 38 strip KDA, 40 strip KDA dalam kurung aldolase, 42 strip KDA, 46 strip KDA dalam kurung enolase, dan 48 KDA protein in high titer than bulan 1 yang 2015 tadi. Oke. Pusing ya. Banyak sekali kodenya. Oke, makasih Intan. Oke, jadi setelah itu bulan Juli selesai, di bulan Agustus saya ketemu lagi sama Dokter Andrianko. Jadi pertemuan itu di tanggal 24 Agustus, betul ya? Betul. Nah, Dokter Andrianko ingin merujuk lagi, jadi dia minta tolong kepada temannya, yaitu Dr. Leong Keng Hong, ya. Betul ya, yang ada di Clinical Hospital, yang kebetulan ini profesor tersebut, Profesor Leong ini adalah profesor yang ahli dalam autoimun dan lupus. Jadi dia ingin mengkombinasikan bagaimana tentang mata saya ini untuk dikomunikasikan juga ke Dr. Leong. Jadi akhirnya saya ketemu juga sama Dr. Leong di bulan Agustus. Di dalam suratnya dari Dr. Leong ke Dr. Andrianko itu ada suratnya.
sebagai kesimpulannya dari dokter Leong. Kenapa ini? Karena Dokter Andrian Koh ingin memulai memberikan saya obat yang bukan steroid lagi, karena obat steroid yang saya minum ternyata tidak membuat efek baik atau lebih baik, ya. Jadi dia ingin memberikan saya, maafkan saya kalau tulisannya benar begini atau begini ya. Dani bisa fokuskan ke kamera. Jadi ini Celsep, ya. Di tahun 2015 Celsep ini sulit untuk ditemukan di Indonesia. Jadi kita mesti inden dulu ke apotek untuk minum obat ini. Tapi obat ini selalu saya beli di Singapura, ya, obat Celsep ini. Jadi saya ingin Intan untuk membacakan resumenya atau pembicaraannya juga Dr. Leong Kyung Hong ke Dr. Andrian Koh dalam bahasa Indonesia. Dan Dani tetap dalam bahasa Inggris, tolong di display ya Dan. Oke. Surat dari Dr. Leong Kyung Hong ke Dr. Andrian Koh tanggal 24 Agustus 2015. Terima kasih untuk pasien yang ada masalah penglihatan yang menurun pada mata kanan di 1 tahun yang lalu. Terdiagnosa retinitis pigmentosa. Ketika Dr. Andrian Koh melihatnya tahun ini, dia ditemukan mempunyai anti-retinal cell antibodies. Dr. Adrian memulai dengan oral prednisolon dan memberikan injeksi intraokular. Karena responnya lambat. Oke, saya stop dulu. Karena responnya lambat membuat dia ingin konsultasi sama Dr. Leong. Oke, lanjut. Karena responnya lambat, keputusannya adalah apakah dimulai dengan Celsep atau tidak. Secara klinis dia tidak terkena penyakit autoimun. Saya melakukan tes yang hasilnya negatif. Saya stop lagi. Jadi sering dokter itu bingung dengan dirinya saya. Jadi kalau Dr. Leong Kyung Hong bilang bahwa saya ini tidak autoimun gitu kan. Jadi ini yang membuat akhirnya agak sulit untuk diprediksi obat apa yang cocok untuk saya. Dan sebabnya apa saya kena Ezur. Ini yang sampai di tahun 2015 itu masih belum diketahui. Dan sampai hari ini pun di tahun 2021 itu juga masih belum ada solusi untuk diri saya. Oke, lanjut. Dr. Leong melakukan tes yang hasilnya negatif ANA, RA, dsDNA, ROLAS, MRNP, dan ANCOR. FBC, IS, RCRV, fungsi liver tes C3, C4 adalah normal. Oleh karena itu, saya mulai memberikan Celsep 1 GBD untuk retinitis autoimunnya. Saya memberikan dia dalam review 4 minggu. Oke, thank you Intan. Jadi mulailah saya atas saran dari 2 dokter, dia mencoba untuk memberikan saya 1000 mg per hari untuk Celsep. Ya, jadi saya minum 1000 mg per hari sejak sebenarnya di 18 Agustus saya sudah minum. Kenapa saya selalu ingat di angka 18 Agustus itu? Karena saya tahu 18 Agustus itu hari ulang tahunnya adik saya. Ya, jadi saya mau mengingat itu start di mana saya minum Celsep. Ya. Oke, setelah itu di tahun 2015 hanya pertemuan dokter dengan hasil lab ya. Ya. Saya akan menceritakan lagi di tahun 2016. Hanya saya ingin persingkat juga bahwa Celsep yang saya minum sampai hari ini itu 3000 mg. Ya, itu adalah top dosis dari Celsep. Yang awalnya hanya 1000 yang saya minum. Di tahun 2021 sampai hari ini itu minum 3000 mg. Kemudian ditambah dengan ini begini, betul? Ya, Sandimun. Saya minum ini 225 mg tiap hari. Jadi saya minum 3000 Celsep dengan 225
mg Sandimun. Jadi di total 3.225 itu tiap hari. Ya. Jadi pertemuan berikutnya saya akan menceritakan bagaimana hasil sel-sep yang saya minum dengan dites lagi darahnya saya, dikirim lagi ke Amerika, dan bagaimana juga Sandimun ini mulai ditambahkan. Ya, obat ini yang kedua, bagaimana ini ditambahkan. Bagaimana juga dengan adanya mulai sel yang disebut ada B dan T sel di badan saya. Ya, oke. Tidak ada lagi. Terima kasih banyak. Ini sudah pertemuan yang keempat. Nanti pasti ada pertemuan yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Jika ini berguna, silakan share dan subscribe. Bye-bye, cute moms. Bye-bye, autoimmune Azure Woman Channel.